Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah hadir hari ini dan kepada rekan narasumber untuk kita bisa berbagi dan mempresentasikan apa yang bisa kita bagi kepada guru-guru hebat Indonesia mengenai inovasi dalam pembelajaran yang memanfaatkan rumah belajar. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan, kelancaran melaksanakan tugas, sehingga hari ini kita bisa sama-sama berada di sini untuk sama-sama menimba ilmu, dan semoga ilmu yang kita jalankan adalah ibadah untuk kita nantinya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang blended learning, di mana kita sadari bahwa tantangan dalam pendidikan, penerapan program belajar dari rumah yang sekarang kita lalui, yang dihadapi oleh pendidik berdasarkan hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa guru tidak interaktif selama belajar dari rumah. Makanya kita sering dengar keluhan dari orang tua yang kenapa jadi kita yang ngajar gitu, kemudian anak yang kebanyakan tugas tanpa bimbingan gurunya, gurunya gitu. Banyak yang kita dengar keluhan-keluhan seperti itu dari rekan-rekan kita, mungkin di Facebook juga keluhannya terlalu banyak, bahkan dalam bentuk meme dan sebagainya. Bagaimana agar kita bisa meningkatkan peran interaktif kita kepada siswa? Salah satunya kita bisa menerapkan blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning itu pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Dalam blended learning itu ada tahapan. Yang pertama adanya sinkronis atau kesesuaian waktu dan tempat, atau satu lagi kesempatan waktu yang sama tapi tempat yang berbeda. Yang jelas pada tahap tatap muka itu maksudnya adalah terjadi komunikasi langsung. Nah, ini yang menghindari kalimat bahwa guru tidak interaktif tadi. Ada kombinasi antara pembelajaran tadi dengan pembelajaran mandiri, di mana siswa dapat mencari informasinya di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kemudian adanya kolaborasi antara kita dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Dan yang terakhir tetap ada penilaian. Jadi bagaimana rumah belajar bisa masuk ke dalam blended learning? Kita punya kelas. Pada saat sharing information di awal, persepsi di awal, kita bisa melakukan melalui forum WA dulu. Tapi tetap penugasan kita berikan di dalam forum penugasan kelas maya, sehingga nanti anak-anak bisa memberikan masukan jawabannya di dalam forum tersebut. Dan anak mencari, ini yang dilakukan secara mandiri yang tadi disebut, mencari informasi. Baru nanti pada tahap akuisisi kita diskusikan. Diskusinya di mana? Ada kelas maya, makanya media utama yang saya gunakan di sini adalah kelas maya. Kenapa harus kelas maya? Kita bisa manfaatkan forum sekaligus. Kita bisa memberikan materi pembelajaran, kita bisa berdiskusi, kita bisa nantinya juga menyelesaikan dengan evaluasi dalam satu forum saja. Nah, kemudian ada sintesis, pengumpulan tugas mereka melalui kelas maya. Yang kemudian kita konfirmasikan juga melalui forum, supaya ada rasa bangga buat mereka yang memiliki penilaian, karena di dalam kelas maya nilai tampil ya, transparan. Yang terakhir dari tahap ini adalah evaluasi. Quiz itu juga ada di kelas maya, bahwa ada pengantar materi, ada tugas, dan kita bisa memasukkan quiz di sini. Makanya saya bilang satu paket di kelas maya itu sebenarnya. Tinggal bagaimana kita memulainya. Kita desain pembelajaran kita. Ini bukan berlaku hanya pada masa pandemi. Besok pada saat kita berharap semua pandemi ini selesai juga kita bisa tetap menerapkan blended learning ini. Dan saya harap Bapak Ibu nanti termotivasi ya, menjadi lebih inovatif dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Makanya saya sebut ini adalah SRB Nusantara Berbagi, karena kami tidak menggurui tapi kita berbagi best practice. Demikian perjalanan sosialisasi pengembangan praktik baik pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran. Jangan pernah berhenti belajar, berinovasi dan berbagi, karena portal rumah belajar bukan cuma sekedar memanfaatkannya, tapi lebih pada bagaimana mengimplementasikannya